Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita kembali lagi bertemu di pertemuan yang ketiga ini dalam mata pelajaran Nahwu, kembali bersama Ibu ya. Pada minggu pertama dan minggu kedua daring, dahulu kita sudah pernah membahas tentang Mukadimah Ilmu Nahwu, dan untuk pertemuan kedua sebelumnya kita sudah bahas ciri-ciri dari kalimat sempurna atau makna lengkap dari kalimat sempurna seperti apa beserta ciri-cirinya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kalimat sempurna itu pasti terdiri dari beberapa kata, seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus membahas kata yang ada di dalam bahasa Arab itu seperti apa, gitu ya. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan judul kita sekarang adalah Aqsamu al-kalimat. Aqsam di sini adalah jamak dari kata qismun. Artinya adalah bagian atau pembagian gitu ya. Jadi aqsamul kalimat maksudnya adalah pembagian dari kata gitu. Jadi pembagian atau macam-macam kata di dalam bahasa Arab itu seperti apa. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan aqsamul kalimat, pembagian kata atau macam-macam kata itu di dalam bahasa Arab ada 3 ya. Yang pertama ada ismun. Nanti insya Allah kita bahas lebih lengkap di bawah ya. Yang pertama ada ismun, bagian kata yang kedua ada fi'lun, bagian kata yang ketiga ada harfun. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga adalah harfun. Nah, kita sekarang akan bahas pengertian dari masing-masing 3 kata yang sudah kita sebutkan barusan ya. Nah, sekarang kita mulai dengan istilah kata yang pertama yaitu ismun. Di sini Bu sudah tuliskan pengertian masing-masing dari 3 kata tersebut. Kita mulai dengan kata ismun. Al-ismu fil lughati, isim menurut bahasa. Jadi kita akan bahas pengertian isim menurut bahasa dan menurut istilah ya. Yang pertama al-ismu fil lughah, isim di dalam bahasa adalah ma dalla ala musamma. Setiap kata yang menunjukkan nama. Jadi isim secara bahasa adalah setiap nama, setiap kata yang menunjukkan atas sebuah nama, seperti itu ya. Nah, menurut istilah al-ismu fi istilahin nahwiyin, isim menurut istilah oleh para ahli nahwu. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Jadi isim menurut istilah para ahli nahwu adalah kalimatun, sebuah kata, dallat yang menunjukkan ala makna fi nafsiha, atas sebuah nama untuk dirinya, atas sebuah makna untuk dirinya. Jadi maksudnya apa? Sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna untuk dirinya. Jadi dia memiliki makna tersendiri. Jadi kalaupun kata ini hanya berdiri sendiri, dia sudah bisa difahami seperti itu. Jadi tidak harus ada bantuan kata-kata lain ya. Jadi kata yang menunjukkan atas makna untuk dirinya seperti itu. Walam taqtarin bizamanin, dan tidak memiliki kandungan waktu. Karena kan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu istilah-istilahnya berbeda ya teman-teman. Nah, untuk bahasa Arab ada kata yang mengandung waktu, ada yang tidak. Nah, tapi kalau untuk isim walam taqtarin bizaman, dia tidak mengandung waktu apapun ya. Jadi isim secara bahasa tadi adalah setiap kata yang menunjukkan nama. Tapi kalau menurut istilah para ahli nahwu adalah setiap kata yang menunjukkan makna untuk dirinya. Jadi dia memiliki makna tersendiri untuk dirinya. Jadi dia bisa berdiri sendiri ya. Walam taqtarin bizamanin, dan dia tidak memiliki kandungan waktu seperti itu. Nah, di sini Bu sudah sebutkan beberapa contoh. Misal, yang pertama ada kata Muhammadun. Nah, Muhammad adalah sebuah nama dan dia bisa berdiri sendiri dan dia tidak memiliki kandungan waktu ya. Muhammadun. Yang kedua ada kata rojulun
artinya adalah seorang laki-laki. Nah, rojulun juga sebuah kata yang memiliki makna tersendiri. Apabila dia hanya berdiri sendiri, orang-orang sudah bisa memahami makna dari kata rojulun, seperti itu. Yang ketiga ada kata nahrun. Nahrun artinya adalah sungai. Nah, kondisinya sama dengan dua kata sebelumnya, yaitu Muhammad dan rojul. Kata nahr ini juga memiliki makna tersendiri yang bisa difahami. Yang terakhir ada contoh di sini Bu sebutkan laimunah. Laimunah ini artinya lemon ya, jeruk lemon. Laimunah ini juga sama kondisinya dengan kata-kata lain, dia bisa berdiri sendiri, memiliki makna sendiri gitu ya. Walaupun nanti dia tidak disebutkan dengan kata-kata lain, dia sudah bisa difahami. Nah, itulah yang disebut dengan isim, dan di sini Bu sudah sebutkan 4 contoh yang berupa isim ya. Jadi isim menurut bahasa apa? Setiap kata yang menunjukkan sebuah nama. Untuk menurut pengertian istilah para ahli nahunya di sini ada setiap kata yang menunjukkan atas makna untuk dirinya dan dia tidak mengandung waktu gitu ya. Jadi dia tidak memiliki keterangan waktu di dalamnya ya. Sekarang kita lanjut ke pengertian jenis kata yang kedua, yaitu al-fi'lu. Nah, di sini al-fi'lu fil lughati, fi'il secara bahasa al-hadatsu, sebuah kejadian, peristiwa gitu ya. Jadi fi'il secara bahasa artinya adalah al-hadath. Al-hadath ini bisa kita terjemahkan menjadi sebuah kejadian atau sebuah peristiwa gitu ya. Nah, fi istilahin nahwiyin, nah sedangkan fi'il menurut istilah para ahli nahwu adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Nah, untuk kata penggalan kata sampai sini mirip sekali dengan isim ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi apa perbedaan isim dan fi'il. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Jadi fi'il itu juga merupakan kata yang menunjukkan makna untuk dirinya. Jadi si fi'il ini juga bisa berdiri sendiri. Kalaupun dia tidak ditambah dengan kata-kata lain, dia sudah bisa difahami. Kita sudah bisa memahami maksud fi'il tersebut apa gitu ya. Nah, jadi dia kata yang menunjukkan atas makna untuk dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan fi'il dengan isim. Kalau tadi isim tidak mengandung keterangan waktu, sedangkan fi'il waqtaronat bi ahadil azminati as-salatha. Nah, fi'il tersebut kata yang menunjukkan makna untuk dirinya dan dia berhubungan atau mengandung salah satu waktu yang 3 gitu. Jadi waktu di dalam bahasa Arab itu dijelaskan nanti ada 3 macam. Nah, setiap dari fi'il pasti mengandung salah satu dari 3 waktu tersebut. Jadi fi'il secara pengertian istilah menurut ahli nahwu adalah setiap kata yang menunjukkan atas makna tersendiri, dia memiliki makna untuk dirinya sendiri dan dia mengandung salah satu dari 3 waktu. Nah, waktu tersebut apa saja? Nah, di sini Ibu sudah sebutkan wahia. Waktu yang kita sebutkan yang dimaksudkan adalah yang pertama al-maldi. Jadi al-maldi ini waktu yang telah berlalu. Jadi kalau nanti kita menerjemahkan, kita akan tambahkan kata sudah seperti itu atau telah ya. Waktu yang kedua adalah al-halu. Al-hal ini artinya sekarang. Jadi maksudnya apa? Kita sedang melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi saat ini kita melakukan pekerjaan tersebut, maka fi'il tersebut memiliki waktu dengan istilah yang disebut al-hal ya. Yang ketiga ada istilah waktu pada fi'il itu yang disebut al-mustaqbal. Mustaqbal ini artinya adalah masa depan. Tapi maksudnya masa depan ini tidak jauh ya teman-teman. Maksudnya masa depan itu adalah 1 detik dari sekarang gitu. Nah, itu sudah bisa disebut masa depan gitu ya. Jadi fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna untuk dirinya dan dia berhubungan dengan salah satu dari 3 waktu. 3 waktu tersebut adalah al-madhi, waktu yang telah lalu, kita sudah selesai melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua al-hal, waktu yang saat ini. Saat ini kita sedang melakukan apa, maka itu disebut al-hal. Nah, yang terakhir ada kata al-mustaqbal. Al-mustaqbal ini artinya adalah masa depan, tapi tidak harus jauh jaraknya dengan masa kita saat ini. Boleh yang dimaksud di sana adalah 1 detik yang akan datang sudah dimulai disebut dengan kata mustaqbal. Seperti itu. Nah, ini Ibu juga sudah tuliskan 3 contoh untuk fi'il. Di sini Ibu sudah tuliskan kharaja
yakhruju, ukhruj. Seperti itu. Kharaja, yakhruju, ukhruj artinya semuanya di dalam bahasa Indonesia adalah keluar. Cuma di sini kita akan bedakan artinya sesuai 3 waktu yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kharaja ini adalah fi'il madhi, jadi waktunya telah berlalu. Maka kita terjemahkan menjadi telah keluar, seperti itu. Nah, untuk kata yakhruju di sini waktunya adalah al-hal karena dia fi'il mudhari. Jadi yakhruju di sini bisa kita tambahkan nanti menerjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sedang keluar. Kalau kharaja telah keluar, yakhruju sedang keluar. Nah, yang ketiga di sini Ibu tuliskan kata ukhruj. Ukhruj ini adalah fi'il amar atau kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah itu waktunya adalah waktu yang ketiga tadi, yaitu kata al-mustaqbal. Jadi ketika seseorang meminta kita untuk keluar dan dia mengucapkan kata ukhruj, maka maksudnya apa? Nah, setelah si pembicara selesai berbicara, maka kita boleh langsung keluar, seperti itu. Jadi waktunya adalah masa depan. Maksudnya adalah 1 detik yang akan datang itu sudah mulai dimaksud dengan masa depan, seperti itu ya. Jadi kalian boleh contohkan dengan kata kerja lain. Di sini Bu contohkan hanya satu kata kerja yaitu kharaja, yakhruju dan ukhruj ya. Nah, yang pembagian kata yang ketiga tadi ada kata al-harf. Nah, sama kita juga akan bahas harf menurut bahasa dan menurut istilah para ahli nahwu. Al-harfu fil lughati at-tarafu. Jadi huruf menurut bahasa atau secara bahasa adalah at-tarafu. Taraf ini artinya bisa banyak ya teman-teman. Bisa kita terjemahkan menjadi sisi, bisa diterjemahkan menjadi arah atau sudut ya. Kalian boleh pilih yang mana saja. Jadi bisa sisi, arah, atau sudut ya di dalam bahasa Indonesia. Istilah nahwiyin, nah menurut istilah para ahli nahwu, huruf itu apa? Kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk pengertian isim dan fi'il tadi kita bisa perhatikan kalimatnya kata nafsiha. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Begitu juga dengan fi'il. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Untuk huruf dia agak sedikit berbeda. Di sini kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Maksudnya apa? Jadi huruf itu adalah setiap kata yang menunjukkan makna bersama yang lain, seperti itu. Jadi huruf itu ketika dia hanya sendiri, dia tidak memiliki makna gitu. Orang-orang tidak akan paham maksudnya apa. Jadi huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri, maknanya akan bisa difahami kalau dia kita sebutkan bersama kata-kata yang lainnya juga gitu ya. Makanya di sini keterangannya di sini menggunakan kata ghairiha bukan fi nafsiha, seperti itu. Jadi untuk huruf itu pengertiannya menurut istilah adalah setiap kata yang menunjukkan makna fi ghairiha tetapi bersama kata-kata yang lain. Jadi dia akan memiliki makna yang sempurna kalau kita sebutkan bersama kata-kata yang lain. Nah, di sini Bu juga sudah sebutkan contohnya, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu ya, banyak contoh dari huruf dan yang paling kalian kenal mungkin contoh-contoh untuk huruf jar ya. Nah, di sini Bu juga contohkan salah satu dari huruf jar. Misal, contohnya adalah min. Kata min. Jadi min itu artinya apa? Ya dulu alal ibtida. Jadi min ini artinya adalah menunjukkan permulaan. Jadi min kan kita biasanya menerjemahkan di bahasa Indonesia dengan kata dari ya. Nah, dari tersebut menunjukkan permulaan. Jadi banyak ya teman-teman contoh huruf yang lain. Di sini Ibu contohkan min. Kalian juga mungkin sudah sering mendengar kata fi, kata ala. Nah, itu juga termasuk kepada jenis kata yang berupa huruf seperti itu ya. Insya Allah akan lebih difahami lagi kalau kalian mencoba menyebutkan contoh-contoh yang lain selain dari contoh yang sudah Ibu sebutkan di pelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Setelah mempelajari materi, kalian boleh langsung melanjutkan mengerjakan latihan yang sudah Ibu tuliskan di aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.